Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kategorial di mana kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk berani dan percaya dalam pergumulan bersama dengan Tuhan. Sehingga bergumul dengan Tuhan dilihat sebagai wujud bahwa kita tetap menyerahkan hidup di dalam Tuhan. Untuk itu maka sebelum kita merenungkan tema perenungan firman ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memasuki saat teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengambil saat teduh, kita memujikan pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami masih boleh untuk bersama merenungkan sabda Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang penuh dengan banyak pertanyaan. Kami bertanya atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi di dalam pertanyaan terkandung kepercayaan bahwa kami tetap menyerahkan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah tantangan dan juga cobaan yang kami alami, kiranya membentuk kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa diperbaharui. Dan saat ini, kami adalah pribadi-pribadi itu yang mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Maka penuhilah kami dengan roh Tuhan, sehingga melalui roh Tuhan itulah kami mampu memahami firman yang memperbaharui diri kami. Demikian juga bagi hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, agar kiranya firman yang Tuhan nyatakan adalah firman yang layak untuk diperdengarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah bagi setiap kami ya Bapa, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita saat ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Mari jemaat Tuhan membuka kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Jika sudah, mari kita fokus pada bacaan ini dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul bergumul bersama dengan Tuhan. Tetapi sebelum mendalam, kita akan mengenal dan juga
mempergumulkan tema ini sesuai dengan judulnya, maka saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk membayangkan sesuatu. Mari kita set dulu pikiran kita untuk membayangkan kehidupan kita, bukan kehidupan yang sekarang di tengah-tengah zaman yang modern ini. Tapi saya mau mengajak kita untuk agak jauh mundur ke belakang untuk berpikir dan membayangkan jikalau kita dilahirkan dan hidup pada era 1900-an. Berpikir dan juga memikirkan, memaknai apa yang terjadi ketika kita hidup pada era 1900-an. Mungkin ada jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dalam ibadah ini pernah mengalami era hidup 1970 ya, atau 1960 atau 1980-an. Tapi saya mau mengajak agak lebih mundur lagi, 1900-an. Kehidupan seperti apa yang akan kita hadapi? Bayangkan jika kita, Anda dan saya, kita dilahirkan pada tahun 1900. Maka ketika kita berusia 14 tahun, maka Perang Dunia yang pertama dimulai dan berakhir ketika Anda dan saya berusia di 18 tahun dengan jumlah 22 juta orang meninggal. Berarti kurang lebih kita hidup 4 tahun lamanya di dalam masa Perang Dunia pertama. Tidak lama setelah Perang Dunia pertama ini, maka ada pandemi global yang dinamakan dengan flu Spanyol. Muncul menewaskan 50 juta orang. Dan Anda dan saya hidup berusia 20 tahun. Atau bagaimana ketika Anda dan saya berusia 29 tahun, maka Anda dan saya selamat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan jatuhnya bursa efek New York yang menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kelaparan. Atau ketika Anda dan saya berusia 33 tahun, maka para Nazi yang dipimpin oleh Hitler berkuasa. Sehingga ketika Anda dan saya berusia 39 tahun, maka Perang Dunia Kedua dimulai dan berakhir ketika Anda dan saya berusia 45 tahun dengan 60 juta orang meninggal dalam Holocaust atau kekerasan besar-besaran terhadap orang Yahudi yang membuat 6 juta orang Yahudi mati dalam peristiwa Perang Dunia Kedua itu. Atau ketika kita beranjak dewasa kembali, semakin tua begitu ya, di usia 52 tahun, maka ada Perang Korea dimulai. Ketika kita berusia 64 tahun, ada Perang Vietnam dimulai dan berakhir ketika Anda dan saya berusia 75 tahun. Maka kalau dipikir-pikir, kok kayaknya ketika kita lahir di tahun 1900, jenjang pengalaman kehidupan kita adalah jenjang pengalaman kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan. Dari perang, kekerasan, dari kejahatan manusia, dari kesulitan ekonomi, sehingga pandemi pun juga flu Spanyol tadi, sehingga jenjang-jenjangnya itu adalah jenjang-jenjang pengalaman yang penuh dengan segala tantangan. Sehingga bagi seorang anak yang lahir pada tahun 1985 akan berpikir bahwa kakek atau neneknya tidak tahu betapa sulitnya kehidupan. Tetapi mereka telah selamat dari beberapa perang dan bencana. Di Indonesia sendiri ada banyak pengalaman yang juga muncul di tahun 1900-an. Bicara tentang penjajahan Belanda, penjajahan di bawah Jepang, lalu agresi militer. Lalu ada penumpasan PKI begitu ya, itu juga krisis. Atau Krismon di tahun 1900-an. 1998 dan 1999, 98 dan 99. Bukankah itu juga pengalaman hidup yang tidak mudah?
Jikalau dibandingkan dengan persoalan hari ini. Bukan berarti yang mana yang lebih berat, bukan. Tetapi mari coba kita lihat. Hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi memang. Tetapi kita memiliki kenyamanan di dunia baru. Ketika pandemi berlangsung, kita masih memiliki makanan. Kita masih merasakan listrik. Kita masih mengalami air mengalir. Wifi. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang masih nonton online. Dan pada zaman itu semua nggak ada. Karena dalam kondisi perang, listrik terputus, makanan sangat sulit. Bahkan air bersih pun sulit diakses. Tetapi Anda dan saya sekarang hanya diajak dalam konteks ini untuk tetap berjuang, untuk tetap bertahan hidup, untuk tetap percaya dengan menggunakan masker sebagai budaya baru, dengan tetap mencuci tangan, dengan tetap melakukan yang terbaik. Sehingga manusia tidak pernah kehilangan hidup. Karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Dari realita tersebut, jika kita membayangkan tadi kalau kita hidup di tahun 1900-an, maka membuat kita tiba pada pergumulan sekarang ini. Pergumulan yang tidak gampang. Tetapi jikalau mengikuti dan melihat sejarah peradaban manusia, maka kehidupan tetap dapat berlangsung, bahkan berkembang maju setelah masa perang yang lalu. Sehingga di tengah-tengah kondisi pandemi sekalipun ini, Anda dan saya masih tetap berjuang, beraktivitas seperti sedia kala, walaupun dengan budaya baru, yaitu penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat pergumulan kita sekarang ini, Anda dan saya mungkin di antara kita tetap memiliki pergumulan khusus yang berbeda-beda memang. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan sehingga menganggur dan hidup apa adanya. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kerugian dari usaha karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Mungkin di antara kita ada yang tetap berserah dan berjuang berupaya dari segala tenaga yang kita miliki untuk tetap menghidupi keluarga. Mungkin ada di antara kita yang putus cinta karena harus LDR. Oleh karena pembatasan fisik dan sosial sehingga relasi cinta terjebak pada depresi dan harus berakhir. Mungkin ada di antara kita yang mengalami konflik rumah tangga. Karena sering berjumpa dalam satu rumah, membuat percakapan menegang dan sering berselisih paham. Atau mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Atau mungkin ada yang kecewa karena tidak bisa wisuda. Ada yang sedih mungkin anak-anak kita, yang karena hanya bisa sekolah di rumah, membosankan. Ada jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi di dalam pergumulan kita yang banyak ini, apakah iman kita terhenti hanya sampai pada pergumulan saja? Sehingga kita mengeluh saja, kita kecewa saja, kita menyayangkan kehidupan ini saja. Rasanya, di dalam iman kita tidak seperti itu. Maka kalau kita mau membaca firman kita saat ini, mengajak kita untuk melebihi itu. Mengajak kita untuk step lebih lanjut gitu loh. Step ahead gitu ya. Jangan sampai terjebak hanya pada pergumulan dan kita putus asa dan gak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kayaknya firman Tuhan mengajak kita untuk bisa melebihi dan melampaui itu. Maka teks ini berkisah tentang Yakub dan Esau. Kita tahu ya, persoalan Yakub dan Esau bicara tentang Yakub yang menipu Esau, yang memakai bulu-bulu domba agar dikira oleh ayahnya dia adalah Esau, sehingga Yakub yang akhirnya memperoleh berkat begitu ya dari Ishak ayahnya. Dan Esau merasa kecewa betul, marah karena haknya dia atau hak kesulungan itu diambil oleh Yakub. Dan Yakub pergi, sehingga Yakub menipu Esau dan itu membuat Esau sakit hatinya. Tetapi lama-kelamaan waktu tetap terus berlanjut. Yakub mengalami satu peristiwa dan ia memilih untuk membawa seluruh keluarganya berjumpa dengan Esau, kakaknya yang terkasih satu-satunya, untuk berdamai. Tetapi di tengah-tengah proses dan perjalanan untuk berjumpa dengan Esau, Yakub mengalami ketakutan yang begitu rupa.
Yakub mengalami kecemasan yang begitu rupa. Esau terkenal dengan orang hebat. Dia menang perang, badannya besar, kuat, gagah begitu ya. Yakub takut berjumpa dengan Esau, takut terjadi konflik fisik, mungkin pukul-pukulan begitu ya, dan bahkan mungkin perang kali satu dengan yang lain. Sehingga Yakub ketika sudah menyeberangkan seluruh hewan ternaknya, sudah menyeberangkan istri, anak-anak dan juga hamba-hambanya, Yakub tiba sendirian di sungai Yabok. Maka dalam peristiwa ini, peristiwa pergumulan Yakub, maka hadirlah sosok yang dikenal oleh Yakub dalam peristiwa teks kita sebagai Allah yang hadir. Bergulat dengan Yakub. Karena sadar Yakub ketakutan, maka Allah hadir untuk bergulat, bergumul bersama Yakub. Kenapa kok harus bergulat dan bergumul? Nah, ini menarik ya. Dalam pendekatan psikologis, ketika manusia, mungkin Anda dan saya pun mengalami, ada dalam ketakutan, kesedihan yang begitu rupa, seolah-olah ingin memberontak dalam diri. Mungkin di antara kita ada yang marah, diam saja, atau ada yang nangis di dalam kamar begitu ya. Nah, istilah bergulat secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Andai kata saya di kasur ya, jemaat Tuhan. Saya ada bantal, terus saya peluk bantal saya marah-marah sama bantal saya pukul-pukul gitu ya. Kesel, bantalnya saya unyel-unyel begitu ya. Menunjukkan karena saya takut begitu rupa, atau kesal, atau tidak menerima keadaan, atau memang ragu-ragu untuk melangkah. Sehingga butuh satu media untuk mengungkapkan perasaan. Dan proses itu, atau kadang-kadang kita tengkurap di kasur gitu ya, susah untuk bergerak. Nah, itu pun bisa diistilahkan sebagai sebuah momen bergulat atau pergulatan yang muncul karena pergumulan. Termasuk bantal ini, mungkin di antara kita ada yang suka ngunyel-ngunyel karena kesal, kan begitu ya. Nah, peristiwa bergulat ini yang hadir dalam peristiwa Yakub, dan Tuhan Allah bergulat bersama Yakub membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Mereka bergulat berdua begitu ya, sampai akhirnya Yakub yang menang ceritanya. Dan sosok laki-laki atau yang ditunjukkan dengan rupa malaikat begitu ya, dalam ilustrasi gambar yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa lihat, merasa nggak sanggup nih lawan Yakub ya. Ini menarik ya. Sehingga Yakub menang, dan akhirnya kalau kita mau lihat ya, ayat 26 dalam teks yang kita baca tadi, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Tandanya apa? Pergulatan sudah berlangsung, tapi si Yakub akhirnya bisa menguasai pergulatan itu ketika malaikatnya mau pergi, atau sosok yang merepresentasikan Allah mau pergi. Yakub tidak membiarkannya sebelum sosok itu memberkatinya. Jemaat Tuhan, peristiwa yang kita baca ini, memang akhirnya Yakub diberkati oleh malaikat itu, tetapi ada sebuah pembaharuan. Engkau sekarang tidak disebut Yakub, tetapi disebut Israel. Ini menarik. Peristiwa ini juga hendak menggambarkan satu peristiwa perjuangan iman yang dilakukan di dalam kepercayaan pada Allah di dalam doa. Sehingga Yakub menggambarkan kemanusiaan Anda dan saya, kemanusiaan yang beriman, yang bergulat di dalam doa, Tuhan tolonglah dengan segala pergumulan yang kualami, ketakutan dan juga kekesalan yang aku rasakan. Doakanlah itu pada Tuhan, bergumullah bersama dengan Tuhan. Berjuanglah dalam doa-doa itu, sehingga di dalam prosesnya sampai akhirnya kita mengalami berkat yang memenuhi kita untuk tetap berjalan kembali. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, kok Allah kalah? Allah tidak kalah. Allah mengalah untuk Yakub.
Bukankah ini suatu anugerah sebenarnya? Allah mengalah untuk menunjukkan bahwa Yakub, engkau bisa akan kehidupan yang engkau takuti. Karena sama ya, kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki anak gitu ya, pasti pernah punya pengalaman sok-sok berantem-beranteman dan yang kalah kita sebagai orang tua. Kita bukannya kalah, kita bisa aja menang. Tapi kan kita mencoba untuk mengalah untuk membuktikan bahwa anak kita hebat. Bukankah begitu? Ya, Allah pun melakukan peristiwa yang sama bagi Yakub. Membuktikan bahwa kehidupan ini ya kamu takuti dan berat bagimu, tapi kamu bisa menjalaninya. Allah bergulat dan akhirnya Allah mengalah agar Yakub yang mengalami kemenangan, kepercayaan diri, sehingga Yakub tetap berjalan dan berlanjut bersama berkat Tuhan untuk berjumpa dengan Esau. Dan akhirnya benar bisa, walaupun dengan tanda terpelecoknya itu. Kalau kita lihat bicara soal terpelecok sendi. Makanya sendi pangkal pahanya Yakub. Ini menjadi simbol bahwa aku telah bergulat bersama dengan Allah. Ada luka, tetapi bukan menjadi luka yang negatif, tapi ini menjadi tanda yang berharga. Bahwa aku berjumpa dengan Allah, mengalami pergulatan, dan aku sanggup untuk berjalan karena berkat Allah. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa ini menjadi penting dan berharga bagi Anda dan saya. Sangat penting dan berharga. Membuktikan bahwa di tengah ketakutan, kecemasan kita, Allah hadir, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan bergumul bersama dengan kita. Jikalau kita memang sungguh-sungguh menyatakan ketakutan, kecemasan kita di dalam doa berulang kali. Kalau lihat peristiwa Yakub dan sosok Tuhan itu, maka itu semalaman. Berarti proses yang lama, tidak sebentar. Mereka bergulat sampai fajar menyingsing, itu lama loh. Tandanya apa? Perjuangan di dalam doa. Perjuangan iman yang dilakukan dalam kepercayaan kepada kesetiaan Allah. Maka membuahkan berkat yang mampu memberkati Anda dan saya untuk menjalani hidup. Tandanya dalam setiap doa yang penuh kesetiaan dan keberserahan pada Tuhan. Saya ulangi. Dalam setiap doa yang penuh kesetiaan dan keberserahan pada Tuhan, maka disitulah janji Allah pun akan hadir memberkati setiap kita yang berdoa. Maka bergumul bersama dengan Allah menjadi penting dalam kehidupan beriman. Penting ini, bergumul bersama Allah membuktikan bahwa kita sebagai manusia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga dalam kesedihan, kekesalan, kekecewaan, dan keputusasaan, kita tetap berdoa dan berserah pada Allah untuk memohon berkat dan memohon pemeliharaannya yang sungguh bagi kehidupan Anda dan saya. Agar kita mampu melangkah kembali dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Agar kita mampu melangkah kembali dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Maka jemaat, ingatlah peristiwa di mana Yakub mampu mengalahkan ketakutan dan kekecewaannya dan memperoleh berkat Tuhan karena dia bergumul bersama dengan Tuhan. Maka ketika ia berjumpa dengan Esau, ternyata ketakutannya tidak terjadi. Tetapi anugerah Tuhan yang terjadi. Apa itu? Adanya kemesraan damai, rekonsiliasi, di mana Yakub dan Esau berpelukan, berciuman sebagai adik kakak yang sudah lama tidak berjumpa. Di ilustrasi ini jemaat Tuhan bisa melihat bagaimana Esau yang lari menghampiri Yakub, memeluknya, mencium lehernya, ngajak ngobrol, nggak peduli apa yang kamu bawa untuk sebagai ganti berkat. Ya, kalau misalnya bawa hewan-hewan ternak itu tidak peduli. Esau hanya ingin mengenal yang mana istrimu dan siapa anak-anakmu yang adalah keponakan dan saudaraku itu. Mesra sekali kan? Tidak ada konflik sama sekali. Tidak ada tukar-menukar. Wah, kamu udah merebut berkat saya. Mana sini bagian saya yang harus kamu kembalikan. Tidak. Bukan itu yang jadi pikiran oleh Esau. Tetapi apa? Saya sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga saya. Adik saya satu-satunya. Maka saya ingin memeluknya, berdamai dengan dia, dan berkenalan dengan keluarga saya.
Bukankah itu mesra dan indah sekali jemaat Tuhan? Maka itulah wujud nyata anugerah berkat Tuhan yang terjadi ketika kita menyerahkan hidup, bergumul bersama dengan Tuhan, dan percaya akan kasih setia Tuhan bagi kita. Damainya Yakub dan Esau, wujud kemenangan Allah. Mesranya Yakub dan Esau, wujud anugerah Tuhan yang memelihara. Maka jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda dan saya bergumul bersama dengan Allah, percayalah bahwa di dalam pergumulan bersama dengan Allah, jikalau diungkapkan dengan begitu kesetiaan dan juga begitu keberserahan, maka percayalah bahwa karya Tuhan memberkati Anda dan saya untuk berani melangkah. Maka percayalah ada keindahan hidup yang Tuhan sediakan. Dan yang Tuhan rancangkan begitu indah bagi Anda dan saya. Karena ingat, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Karya Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia bagi Anda dan saya. Sebagai penutup, ada quotes yang menarik. Ada saatnya kita harus bergumul dengan tekun dalam doa sampai Tuhan memberkati kita. Maka setialah dan beranilah untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Karena ingat, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia bagi Anda dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memberikan persembahan dengan nyanyian lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
Mari jemaat Tuhan, bagi kita yang telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa bersyukurnya kami ketika kami boleh Tuhan taburkan firman yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami bahwa kami harus berani untuk menghadapi kenyataan dengan bergumul bersama dengan Tuhan di dalam doa dan kesetiaan kami. Sehingga bagaikan Yakub yang memiliki ketakutan dan kecemasan akan kehidupannya, tetapi dapat dimenangkan karena berkat Tuhan yang beserta dengan Yakub, sehingga Yakub berjumpa dengan Esau, menjadi kemesraan bukan ketakutan, menjadi keindahan bukan kecemasan. Kami masing-masing memiliki pergumulan Tuhan dalam menghadapi pandemi dan kehidupan ini. Ragam pergumulannya. Tetapi kiranya Tuhan memampukan kami dengan roh Tuhan sehingga kami berani untuk bergumul bersama dengan Tuhan, mengungkapkan perasaan kami dan berdoa dengan begitu rupa sehingga dalam ketekunan berdoa Tuhan dapat memberkati kami dengan begitu indahnya. Kami juga mau berdoa Tuhan terhadap kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini. Sehingga pemerintah boleh Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya saja untuk menghadapi COVID-19, tapi juga untuk mencari solusi yang terbaik. Jikalau sekarang sedang menguji coba vaksin, kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya agar vaksin ini boleh segera diproduksi dengan baik. Sehingga semakin banyak boleh pulih atau boleh terjaga kondisi fisiknya dan tidak terserang atau terkena virus COVID-19 ini. Sehingga bangsa Indonesia juga boleh kembali pulih dan kondisi ekonomi juga boleh kembali berjalan. Dan kehidupan setiap kami juga boleh berlangsung dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jikalau sekarang ada dalam masa penantian, kiranya kami juga boleh menanti dengan sabar. Karena kami percaya kekuatan dan cinta Tuhan melebihi kemampuan kami. Dan kami percaya dalam pergumulan dalam doa, Tuhan memiliki karya yang begitu indah. Ya Bapa, kami juga mau berdoa sekarang untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya boleh bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada. Sehingga pelayanan kerajaan sorga boleh tetap terjalin indah adanya. Kami juga mau berdoa bagi jemaatmu yang sekarang ada dalam keadaan sakit, membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan berkatilah mereka masing-masing. Tuhan pulihkanlah mereka. Sehingga bagi jemaat Tuhan yang sakit, mereka boleh kembali sehat melalui perawatan, doa-doa, dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga mereka boleh memuji Tuhan kembali dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan, GKP Jemaat Bekasi dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga cinta Tuhan nyata untuk memberkati gereja ini dalam pelayanannya. Agar tetap bertahan di tengah-tengah arus zaman. Agar tetap bertahan di tengah-tengah banyak godaan dan tantangan bahkan pergumulan yang menghantam. Tapi sebagai gereja kami percaya persekutuan boleh dibangun, kepedulian boleh terlaksana. Sehingga satu dengan yang lain saling peduli dan juga mengerti keperluan jemaatnya yang lain untuk juga bisa mendoakan dan menolongnya. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan buah hati di dalam keluarga Bapak Pendeta Saint Peter. Kiranya Tuhan berkati sang bayi ini dan juga Kak Osa yang dalam masa-masa pemulihan kondisi fisik untuk kembali lagi fit. Kiranya boleh menjadi sukacita bukan hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai gereja. Karena kami juga menjadi bagian dari keluarga ini. Kiranya kami juga boleh mendoakan sehingga sang anak ini juga boleh bertumbuh dengan begitu indahnya di dalam iman yang berserah pada Tuhan. Ya Bapak, inilah doa kami. Ada begitu banyak hal yang tak dapat kami ungkapkan. Tetapi di dalam iman percaya kami pada Kristus Tuhan, maka karyamu menjadi sempurna di dalam kami. Kami percaya itu. Oleh karena itu kami menyatakan doa ini kepadamu ya Bapa. Di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bagi kita yang telah berdoa, bagi kita yang telah mendengar firman Tuhan, maka berjalanlah dalam terang firman Tuhan. Nyatakanlah karya Kristus dan beranilah untuk bergumul bersama dengan Allah sehingga berkat Tuhan itu memelihara kita. Maka arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta anugerah pengorbanan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menaungi kehidupan Anda dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian jemaat Tuhan, ibadah kategorial saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sampai jumpa kembali dalam kehidupan dan sampai berjumpa kembali dalam persekutuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.